Warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom warga kerajaan. Shalom, lebih semangat lagi dong saudara. Shalom, haleluya. Yang bersemangat bersuka cita saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Kasih tos kanan kirinya, katakan kau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu hati kita membaca firman kebenaran firman Tuhan di Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Segala kemuliaan dan hormat kami hanya bagi Engkau Tuhan. Bertahtalah dalam pujian kami, biar nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di lembah pujian seperti di surga. Kami menyembah Engkau Raja kami yang kudus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau Immanuel, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sembah Engkau Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam
datang Tuhan. Bapakku datang dan berserah. Kami nyatakan Engkau berkuasa Tuhan. Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia. Kau cahaya hidupku. Kau kekuatan
firman-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami nyanyikan dan bersorak bagi Engkau Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan. Selamanya kami kasih Engkau Tuhan. Amin. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Kemuliaan dan hormat kami hanya bagi satu nama, Raja yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, yang bersukacita katakan amin. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan, surga bumi tunduk menyembah Tuhan Yesus Raja kita. Haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Yes. Sebab Engkau Raja mulia, Allah pemenang kami Tuhan. Yes Lord. Raja mulia,
Yesus Kristus Tuhan. Namanya ajaib, namanya perkasa, nama yang luar biasa, layak dipuji, layak ditinggikan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yeah. Mari katakan, kau tak berikan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes. Firman Allah berkata, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa dialah Yesus Tuhan Allah satu-satunya, Raja yang berkuasa. Haleluya. Yes Lord. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yeah. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Dialah Yesus Tuhan Allah kita, layak dipuji. Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi Dia. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang berjanji, tapi juga yang selalu menepati dan mengenapi janjinya.
Dan janjinya selalu ya dan amin. Karena itu mari kita pegang janjinya. Kita percaya kepada janjinya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita nyatakan iman kita kepadanya dengan mengatakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Oh, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita katakan sama-sama, tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ya Tuhan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib,
Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah roh, jiwa, dan tubuh kami. Inilah penyembahan kami bagi-Mu, oh Tuhan. Kina masyanda ya ralabakan amaso, ribaya masene ya daya mayarabo, ibaya basanda, iralabakan abasana ya ralabana namo. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Inaya masana ya namo, siara labakana mase. Ku percaya inilah pujian kami bagi-Mu Bapa. Inilah nyanyian hati kami bagi-Mu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Lebih meriah berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tema kita bulan Maret ini adalah tentang the mustard seed, yaitu biji sesawi. Dari Markus pasal keempat, 31 dan 32. Hal kerajaan Allah seperti seumpama biji sesawi. Ketika saya pergi ke Israel, biji sesawi itu kecil sekali. Seperti sebutir pasir aja. Dan harus ditaburkan di tanah. Di tanah itu menggambarkan tentang hidup kita. Biji itu paling kecil, katakan paling kecil. Paling tidak berarti, paling insignifikan. Dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi ketika dia ditaburkan, sebelumnya belum ditaburkan, dilepaskan, dia tumbuh menjadi lebih besar dari sayuran yang lain. Dan memang agak besar gitu, ya. Sesawi itu bukan sawi seperti yang ada di pasar itu, saudara ya. Jadi ada kayunya, saudara, cabang-cabangnya kayak kayu. Dan bahkan burung-burung bisa rest di situ. Saya percaya ini tentang kedewasaan. Kita menerima dalam surat Petrus sekarang benih ilahi. Kalau orang dilahirkan kembali, dia itu dilahirkan dari benih ilahi. Firman Tuhan itu hidup. Kenapa kecil? Kenapa Tuhan tidak bicara kalau harus punya iman sebesar gunung? Bahkan dalam Markus 11 dikatakan bisa memindahkan, kalau tidak bimbang. Dia bisa memindahkan gunung, saudara. Ada satu kesaksian menarik dari seorang teman saya, yaitu pendeta Rufinus Kadang di Serui, saudara. Ketika saya ke sana, saya dapat kesaksian yang sangat indah. Gedung gereja GBI yang ada di situ, itu ada di samping bandara, tidak terlalu jauh. Dan bandara akan dilebarkan, dibesarkan, dan dia diperintahkan untuk pindah. Dia mengajak jemaat untuk apa? Dia bilang memang kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Dan mereka berdoa
Supaya bukan mereka yang pindah, tapi bandaranya yang pindah, saudaraku. Mereka kutip Markus pasal 11. Dan luar biasa gedung gereja memang bagus, besar, saudara. Tapi memang benar-benar jangan main-main dengan orang Kristen yang berdoa. The praying Christian. Bandaranya yang pindah, saudara. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa sekali. Tapi ini gambaran di mana benar-benar faith itu kekuatan yang luar biasa. Tidak penting besarnya, yang penting itu hidup. Saudara, gunung itu boleh besar, tapi kan tidak hidup. Biji sesawi kecil, tapi ada kehidupan di dalamnya. Dan kehidupan itu siapa? Roh Kudus di dalam kita. Christ in us. Firman Tuhan berkata, Christ in you is the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Karena itu saudaraku harus ditaburkan di tanah. Jadi kalau cuma di dalam gedung gereja, apa-apa cuma di situ, dan kita tidak, yaitu menunjukkan kuasa Tuhan, kita tidak engage dengan dunia ini, nothing happen. Tapi firman Allah berkata akan bertumbuh besar. Ketika persekutuan doa di rumah itu kecil sekali kan. Ya cuma saya mulai dengan 2 orang saja yang mau saya layani, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tapi hari ini saudaraku, ketika saya pindah ke Bali diperintahkan Tuhan, obedience is the key. Maka hari ini dengan anugerah Tuhan, 425 jemaat di 425 kota saudara ya. Dan tahun ini kalau Tuhan izinkan tambah 75 500. Kalau Tuhan izinkan 2 kali lipat jadi 1000. Dan Tuhan masih bilang, masih terlalu kecil. We serve a great God. We serve a big Messiah. Tuhan memberkati kita semua. Jangan pandang dirimu kecil. Yang penting ada kehidupan di dalamnya. Christ in you, the hope of glory. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat, salam sejahtera. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan apa? Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, prinsip penabur dan menuai berlaku untuk setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya keuangan kita semata. Apapun yang kita tabur, kita akan menuainya. Apapun yang saudara tabur, akan dikembalikan kepada saudara dan saya. Jika kita menabur kritik, kita akan menuai kritik dari orang lain. Jika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Hal itu saya sebut sebagai hukum panen. Jika kita menanam biji apel, maka kita tidak mendapatkan buah mangga, betul? Tapi pasti buah apel yang akan kita dapatkan. Jika saya dan saudara menabur dengan kemurahan hati, maka kita pun akan menuai kemurahan hati. Yang percaya katakan amin. Renungkan ini baik-baik. Prinsip panen adalah kapanpun kita memiliki kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah tanamlah benih itu. Ketika seorang petani melihat ladangnya yang tandus, maka dia berkeputusan untuk apa? Untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Dia akan pergi ke ladangnya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan mulai menanam benih. Bagaimana jika dia hanya memiliki sedikit benih, Pak Kris? Maka dia punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menyimpannya atau mulai menanamnya. Jika petani ini tetap menyimpannya, maka hanya itu yang akan dia punya. Tetapi jika dia memberikannya dan mulai menanamnya, Tuhan akan melipat gandakannya. Amin. Ingat itu, Tuhan akan melipat gandakannya. Melalui firman Tuhan ini saya belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya tidak hanya menuai apa yang kita tabur. Tapi lebih daripada itu, kita akan menuai lebih dari yang kita tabur. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Satu-satunya cara kita akan menjadi seperti Dia adalah belajar untuk bermurah hati. Ketika kita memberikannya, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan kita dahsyat, amin. Warga kerajaan, ini kedengarannya tidak masuk akal. Di saat kita punya kebutuhan, malah disuruh untuk apa? Untuk memberi dan juga menabur. Tapi itulah mengapa kita membutuhkan iman. Tuhan berkata cara kita mendapatkan adalah dengan memberi, bukan dengan apa?
menyimpannya. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan ajar kami untuk belajar bermurah hati. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami apa yang harus kami tabur, karena kami tahu itu yang akan kami tuai. Kami mau mengambil langkah iman dan tetap percaya apa yang akan kami tabur, apa yang akan kami tanam, Tuhan akan melipat gandakannya. In Jesus' name, amin. Selamat menabur dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, biarlah waktu ini menjadi satu waktu terpenting di mana Engkau mau berbicara kepada setiap kami. Lewat firman-Mu Tuhan, kiranya kami mendapatkan satu hal untuk memelihara iman percaya kami, karena kami tahu di akhir zaman begitu banyak Tuhan goncangan-goncangan, cobaan-cobaan yang terjadi. Tapi kami tetap percaya akan firman-Mu, karena firman itu adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Buatlah setiap kami menghidupi setiap iman yang kami miliki, dari iman yang kecil menjadi iman yang besar, di mana Tuhan berperkara terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima taburan dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini akan saya sampaikan lain dengan KU1 tadi tentang burung-burung parasit. Karena di dalam Markus ini ada disinggung tentang burung. Ya, tadi Pak Arifin juga ngomong. Ya, ada sejenis burung yang disebut burung parasit. Ya, ada burung yang memang menjadi burung predator. Ya, seperti elang dan sebagainya, itu jenis burung predator. Tapi ini adalah jenis burung parasit. Nanti kita akan lihat sedikit cuplikan dari videonya, ya. Nah, burung ini adalah burung pemutus rantai generasi. Inilah yang saya mau pesankan untuk kita waspada, karena menjadi pohon yang besar, menjadi gereja yang besar itu menjadi gereja yang kadang-kadang memang kontrolnya tidak bisa seperti waktu gereja kecil. Jumlah 50-100 orang tuh gampang tahu satu persatu. Tapi begitu gereja itu menjadi besar, kontrolnya tidak bisa ditangani oleh gembala setempat atau gembala pusat. Oleh karena itu pentingnya Bapak Ibu menangkap kenapa harus ada yang namanya komsel. Ya, itu diambil dari inspirasi tentang ketika Musa memimpin bangsa itu. Yitro mengingatkan, jangan sampai engkau kewalahan, engkau lelah sehingga ada yang tidak terjamah, ada yang tidak terkontrol, akhirnya kehidupan mereka lepas, apalagi di akhir zaman dikatakan, ya. Makanya kembalikan lewat komsel itu pengajaran-pengajaran dikontrol, kehidupan kita dikontrol, ya, lebih banyak bisa mengenal keluarga demi keluarga. Ini pentingnya ketika kita masuk di dalam panggilan Allah. Kita kembali kepada ayatnya, dikatakan, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi, biji yang kecil yang ditaburkan di tanah. Kuncinya yang ditaburkan untuk bisa tumbuh itu, ya. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi, tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Nah, dalam Injil ini di ayat-ayat sebelumnya itu ada hubungannya sebetulnya. Di ayat sebelumnya, di ayat-ayat yang lebih awal, Tuhan memberikan perumpamaan tentang penabur benih itu, yang dikatakan ada 4 jenis tanah. Ya, salah satunya adalah tanah yang berbatu-batu atau yang di pinggir jalan itu. Salah naburnya di pinggir jalan, sebentar lagi dimakan oleh burung-burung, ya. Dan tentunya benih itu pindah ke tembolok burung dan tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah. Lalu di perumpamaan itu Tuhan menjelaskan bahwa burung-burung itu adalah iblis, yang mana ketika firman itu dirampas, mereka tidak sungguh-sungguh di dalam menangkap firman,
Mungkin kalau di gereja gini ketika firman disampaikan mainan HP sendiri dan sebagainya, sehingga kontrol telinga kita juga enggak awas kepada hal seperti itu, akhirnya seperti itulah dikatakan. Nah, saya soroti dari sisi ini, burung-burung ini. Memang tidak salah, banyak penafsir-penafsir mengatakan itu bangsa-bangsa akan berlindung, akan mencari perlindungan di tadi biji sesawi yang akhirnya bertumbuh menjadi sayuran yang besar, yang bercabang. Tapi saya mau menyoroti dari satu sisi karena saya mendapatkan ini dalam perenungan saya, ya. Jadi perlunya ditaburkan, ia akan tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungan pohon itu. Ya. Nah, kita tahu bahwa segala sesuatu yang membuat kehidupan itu Tuhan. Tidak peduli manusia, ya benih kecil, benih yang tidak terlihat daripada manusia, dari benih laki-laki itu ketika ditaburkan masuk ke dalam rahim wanita itu bertumbuh. Nanti menjadi sigut dan menjadi satu sel itu bertumbuh. Itu tidak kelihatan tapi kalau dilihat mikroskop kelihatan. Ya, kelihatan sekali. Ada ribuan tapi cuma satu yang menjadikan saudara dan saya sampai seperti ini, ya, terjadi seperti ini. Siapa yang membuat itu? Tuhan yang menumbuhkan. Tapi Tuhan mau bermitra dengan setiap kita sebagai umat kerajaannya. Ya. Tapi rahasianya harus ada ini, harus ada yang namanya tanah tempat ditaburkan. Tadi sudah disebutkan dalam Markus 4 ayat awal-awal itu ada 4 jenis tanah. Tanah yang terbaik yang akan menghasilkan pohon atau biji itu menjadi pohon dan akhirnya bertumbuh menjadi besar itu adalah tanah yang siap untuk ditaburi. Tidak berbatu-batu, cukup unsur haranya, cukup air, ketemu sumber akan menjadi seperti ini. Tapi semuanya itu Allah yang mengerjakan. Jadi kita tahu kalau kita dipercaya hal-hal kecil, kita percaya kalau saudara dan saya bermitra dengan Tuhan, Allah akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Ya. Sebagai benih kecil, itu yang saya katakan Tuhan itu selalu memulai daripada sel, kehidupan dimulai daripada sel yang kecil, sel yang satu akhirnya terjadi kehidupan multiplikasi, berkembang menjadi satu wujud. Untuk sebuah makhluk kehidupan bisa dilihat kasat mata. Ya, yang terpenting benih itu harus hidup, benar. Tadi Pak Arifin juga sudah menyinggung itu, benih itu harus hidup, lalu tersedia tanah yang baik dan tertanam. Sebab apa? Kalau tidak tertanam, tidak mati, biji itu masih di dalam toples, tidak akan pernah bertumbuh. Karena dikatakan, Yohanes berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Termasuk biji sesawi tadi. Kalau tidak ditaburkan, ia tetap akan menjadi biji yang tidak berfungsi. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi hasil daripada adanya hutan itu kan karena perkembangan ditaburi benih-benih yang luar biasa, entah itu benih kayu jati dan sebagainya, akhirnya menjadi hutan jati. Kalau itu dijadikan hutan karet, ya benih-benih karet ada di tempat itu. Diawali dari mana? Dari satu benih yang dikembangkan di situ. Tuhan katakan, kalau Tuhan yang sudah memberikan kehidupan dan siap mereka ditaburkan, pasti itu akan tumbuh menjadi besar. Saudara enggak usah direkayasa kayak apa, yang penting kita itu sudah bertumbuh, hidup di muka bumi, otomatis manusia itu secara naluriah dari bayi memang dipelihara manusia. Dipelihara ibunya artinya, ibu bapaknya memelihara, memberi asupan. Setelah mereka mulai bisa makan, mereka mulai makan sendiri dan akhirnya menjadi besar itu otomatis. Ya. Tapi adakah yang dikehendaki Tuhan ini kan menjadi besar untuk berbuah. Untuk menghasilkan duplikasi lain atau regenerasi. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana ketika terjadinya yang namanya pertumbuhan itu diperlukan ada yang menanam, ada yang menyiram. Walaupun Allah yang memberi pertumbuhan, itu pasti tumbuh besar.
Masalah yang kita hadapi adalah bagaimana kita mewaspadai tadi burung pemutus rantai generasi. Atau yang saya sebut kasih judul dari burung-burung parasit di sini. Dalam Markus 4 ayat 32 dikatakan sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ini tadi saya sudah sampaikan di perumpamaan sebelumnya, Tuhan katakan biji yang jatuh di tanah itu dimakan burung-burung, dan Tuhan berikan penjelasan kepada murid-muridnya burung-burung itu adalah iblis bagi mereka yang tidak tertanam di tanah yang baik. Makanya jangan heran begitu banyak orang mendengar firman berkali-kali tapi tidak mempan nasihat firman itu. Karena apa? Tanahnya keras, tanah hatinya keras, masih mengeraskan tanah hatinya. Sehingga tidak mau dibentuk oleh Allah. Nah ini yang perlu kita waspadai. Nah ini mari kita lihat. Ini yang saya sebut burung parasit. Merupakan salah satu jenis burung parasit induk. Tanpa sepengetahuan pemilik sarang. Satu seekor burung yang disebut burung kedasih, mungkin ada yang tahu, atau kalau di seputar sini tiap pagi berbunyi burung ini. Akan mengerami semua telur-telurnya. Dia tidak pernah buat sarang, tapi selalu menitipkan telurnya ke sarang burung-burung kecil. Tanpa disadari induk inangnya ini akan mengasuhnya. Kalau dia menetas lebih dulu, yang lain masih bentuk telur, ini dia buang telurnya. Sampai dia sendiri bisa dirawat oleh induknya. Jadi memutuskan rantai generasi si burung kecil tadi. Ya, kalau itu anaknya bebarengan, akhirnya adiknya muncul lahir, dia dorong juga untuk dibuang, sehingga akhirnya dia sendiri mendapatkan asupan makanan yang luar biasa. Sampai segede itu induk semangnya tanpa sadar dia masih meloloh, masih ngasih makan kepada hal itu. Makanya ini gambaran daripada burung-burung di mana pohon besar itu bisa menjadi tempat untuk mereka bertengger. Jadi kita perlu waspadai burung-burung penyusup ini ya, karena ini bisa menjadi sebuah kegiatan di saat gereja ini menjadi besar, gereja tidak lagi kontrol dengan ketat, karena gereja akhir zaman makin besar tuh makin wah-wahan gitu ya. Gerejaku besar, gerejaku fasilitas nyaman dan sebagainya, tanpa sadar ada penyusup-penyusup di dalam situ. Karena itu pada saat benih itu ditaburkan ya, kita harus lihat jangan sampai ada benih-benih itu dimakan habis oleh sang burung ini. Ini burung-burung yang benar-benar burung parasit dan kenyataannya ada, saudara. Di lembah pujian aja ada. Ya, setiap pagi, setiap sore itu dia berbunyi. Tapi sulit untuk dilihat burung ini, tapi suaranya mendayu-dayu begitu ya. Dan jenis burung ini selalu menitipkan telurnya untuk dikembangbiakan, kemudian dia mengusir atau membuang telur-telur lain dari induk semang yang dia titipi. Bahkan kalau itu sampai menetas juga karena dierami oleh induknya, akhirnya anak yang baru menetas itu juga didorongnya. Sejak bayi burung-burung ini sudah punya satu niatan jelek, niatan jahat. Karena itu kita harus waspada dengan burung-burung penyusup ini. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini ya, kita sudah tahu tadi orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka, sehingga akhirnya tidak bertumbuh ya. Ini sekali lagi ya. Yang kedua, saya katakan dengan melihat ini, ayo kita lebih bersungguh hati terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam bagian kita masing-masing. Tidaklah setiap jemaat itu terlibat di dalam pelayanan, bersungguh hati karena pohon yang besar ini pasti diharapkan Tuhan berbuah. Dan hasil dari buahnya itulah yang disebut regenerasi. Kita sedang menyiapkan. Hari ini saya lihat seluruh tim PW ini adalah generasi muda kita. Betul ya Pak Jeffrey ya? Seluruh generasi. Terima kasih untuk para tim profetik yang bergairah, generasi muda. Karena apa? Kita akan susut layu dan pada waktunya akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Kalau kita tidak mempersiapkan yang seperti ini, siapa yang akan melanjutkan generasi ini? Inilah pentingnya kita bersungguh hati. 1 Petrus 1 ayat 10-12 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku,
berusahalah sungguh-sungguh. Ada sebuah niatan dalam hidup kita. Berusaha untuk apa? Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Mau hidup di muka bumi ini tidak tersandung? Lakukan dengan sungguh-sungguh panggilan Tuhan. Responi dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian kepada kamu akan apa? Dikaruniakan. Kata dikaruniakan itu diberi cuma-cuma. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan surga itu. Ketika kita di bumi, kita punya hak penuh memasukinya. Kalau kita dengan niatan sungguh-sungguh. Makanya sebagai manusia-manusia Allah, di bumi kita harus punya memegang otoritas, memegang kuasa. Perkataan kita, intimidasi dari luar otomatis kita lawan dengan otoritas perkataan firman Tuhan. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya jangan heran kalau ada kesaksian orang-orang yang kelihatannya lemah, kelihatannya tidak dipandang orang, tapi tiba-tiba dia bisa menyatakan bahwa dengan doa kuasa mujizat terjadi, dengan doa kesembuhan terjadi, dengan doa tiba-tiba berkat turun atas hidupnya. Itu karena dia pegang otoritas Tuhan. Segala sesuatu yang diperkatakannya terjadi seperti yang diimaninya. Karena itu dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi firman ini mengingatkan kita kembali, aku sudah teguh, aku sudah tetap percaya. Jangan gegabah. Pohon yang besar tuh anginnya lebih besar. Pohon makin tinggi goncangannya makin besar. Karena itu apakah kita berakar kuat di dalam Tuhan? Apakah kita tertanam dengan benar di tanah yang baik sehingga menghasilkan pertumbuhan yang sehat. Yang akan menghasilkan benih-benih baru untuk terjadinya multiplikasi atau meregenerasi daripada panggilan Tuhan dalam kehidupan. Ya. Efesus berkata demikian, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu makanya kita perlu bersungguh hati, apalagi di era zaman ini. Ya, begitu banyak pengajaran-pengajaran yang kadang berbenturan dengan apa yang diajarkan di doktrin pengajaran kita dan sebagainya. Kita menjadi bingung, ini benar, ini benar. Sekarang banyak hal-hal seperti itu di akhir zaman sehingga kalau kita tidak sungguh hati kita mudah terperangkap dan tertarik dengan hal-hal yang itu. Karena manusia pada prinsipnya itu selalu ingin pokoknya dirinya enak. Mana yang menguntungkan bagi dirinya. Kalau Tuhan tidak, apa yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Tuhan pernah ngomong dalam satu ayat berkata, dia tetap harus melakukannya sekalipun rugi. Kalau apa? Kalau itu sudah diperkatakannya. Ini misalnya orang dagang sudah janji seperti ini, kemudian rugi dia mengingkarinya. Itu bukan orang dalam kerajaan Allah. Kalau dalam kerajaan Allah berani menanggung risiko karena sudah diperkatakan. Apa yang dikatakan tidak bisa ditarik kembali. Karena itu hati-hati menjaga mulut kita. Kalau marah juga emosi jangan mengata-ngatai. Ya, dasar kodok kamu, kalau anak saudara jadi kodok bener gimana? Ya kan? Jadi hati-hati untuk sebuah perkataan-perkataan kita. Tapi bersungguhlah hati. Selanjutnya tetaplah waspada. Kamu dahulu sudah mati karena apa? Pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita dulu semuanya begitu. Tapi kamu hidup di dalamnya, hidup dalam dosa itu karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sekarang ngetrennya apa? Kalau saudara lihat berita di televisi, yang ngetrennya itu sekarang anak-anak sekolah itu sudah moralnya tidak tahu diarahkan apa oleh iblis. Dia
bisa membuat teman-temannya sampai masuk rumah sakit, hanya dibully, ditendang, main apa nggak tahu. Dari mulai anak-anak ya, mulai kelas 2, kelas 4 SD sampai kepada orang-orang dewasa. Terjadi itu terus menerus di akhir zaman. Itu perlu kita bertanya, kenapa generasi sekarang seperti itu? Kasih itu sudah tidak ada lagi. Temannya yang kapan hari anak SD itu sampai akhirnya ditelanjangi, dipermalukan. Kemudian pakaiannya disembunyikan, anak itu sampai lari-lari benar-benar telanjang bulat. Ya, akhirnya kemarahannya ditimpakan kepada adiknya di rumah. Karena di situ dia tidak berani pada teman-temannya yang banyak. Akhirnya ini diurus. Awasi, jaga kehidupan generasi kita. Tetap waspada. Karena memang roh ini sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kalau kita dulu juga seperti itu, tapi kita sudah di dalam sebuah pertobatan dan berubah. Tuhan jadikan kita untuk menjadi benih-benih, sekalipun kecil yang bisa kita lakukan, tapi biarlah kita menyampaikan sebuah ajaran-ajaran yang benar kepada anak didik kita. Kalau anak kita diperlakukan seperti itu, apakah kita datangi menghakimi diri sendiri? Enggak. Dunia ini ada hukum. Ada hukum yang menyelesaikan. Kita tidak perlu dengan emosional melakukannya balas dendam, mata ganti mata. Itu hukum dunia. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan katakan, apabila engkau ditampar pipimu yang satu, berikan yang satunya. Itu artinya kasih itu harus bekerja. Nah, apa yang diwaspadai dalam hal ini kita bersama-sama waspadai terhadap ibadah-ibadah campuran yang hari ini sedang merajalela di akhir zaman ini. Ibadah yang menjadikan mereka menjadi sombong, bertepuk dada. Saya lihat di YouTube ya ada gereja yang benar, gereja yang paling benar, yang lain itu tidak melakukan kebenaran. Ini gereja yang sudah menghakimi, yang menjadikan dirinya itu sombong tanpa menyadari. Gereja yang mengandalkan kekuatan sendiri. Aku tidak perlu apa-apa, aku ini sudah bisa mandiri. Jemaatku kaya-kaya, mengandalkan jemaat akhirnya. Ya. Lalu kompromi dengan keduniawian. Gereja yang bisa dibeli, dibayar. Yang penting aman. Lalu apa? Akhirnya menjadi stuck. Nanti kita pelajari ya. Ini kisah-kisah teguran Tuhan kepada gereja di akhir zaman. Itu ditulis di Wahyu sebagai gambaran profetik, gambaran nubuatan di akhir zaman akan terjadi yang seperti ini. Makanya apa yang perlu kita waspadai? Salah satunya adalah teguran jemaat di Laodikia. Ini ada di Wahyu 3. Ya, jemaat ini merasa kaya, merasa tidak kurang apapun, lalu mengandalkan diri sendiri. Jadi tren jemaat yang semakin besar ini seperti ini. Makanya saya katakan hati-hati. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mulut Tuhan itu adalah firman. Ya, kalau kita sudah dimuntahkan, tidak ada lagi firman yang mengendalikan hidup kita, itu adalah kegelapan. Kita tidak mau dikendalikan oleh hal itu. Tapi kita mau dikendalikan oleh firman, diatur oleh firman jalan hidup kita. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini gereja yang sok. Mereka tidak mau ditegur, mereka tidak mau dinasehati, mereka tidak mau dikritik. Karena merasa sudah paling benar. Dan karena engkau tidak tahu bahwa ini perkataan Tuhan. Sesungguhnya engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, buta, dan telanjang. Nah, penilaian manusia terkadang meleset daripada penilaian Tuhan. Orang ngomong, oh itu gereja paling besar. Itu pohonnya besar, tempat bisa untuk berlindung. Hati-hati, waspadai. Maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Arti membeli itu berarti harus bayar harga.
Saudara, kalau kita sudah mengalami hal itu, kita harus bayar harga untuk mendapatkan kembali kemurnian iman kita, kemurnian pengikut sertaan kita kepada panggilan Allah itu. Agar apa? Agar engkau benar-benar menjadi kaya menurut pemandanganku. Dan juga pakaian putih, kekudusan pikiran, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, kata firman Tuhan. Dan lagi minyak pengurapan itu untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tuhan ngomong, kenapa ada hal-hal waktu kepada murid-muridnya juga Tuhan ngomong, kepadamu aku berikan pengertian, tapi kepada mereka Tuhan tidak bukakan itu. Itu ada selubung yang nutupi. Apa sih maksudnya tidak ngerti. Pernah kita baca ayat-ayat dalam firman Tuhan bulet, nggak ngerti-ngerti. Itu perlu kita minta hikmat supaya selubung ini disingkapkan oleh Tuhan. Supaya kita paham. Begitu kita paham, oh seperti ini maksudnya. Akhirnya kita semakin bergairah karena mengerti tentang firman itu. Oleh karena itu, kalau kita punya kerinduan lebih mendalami firman, tanya Pak Jeffrey, itu ada SDT Kingdom ya Pak ya. Untuk bisa luas. Tadi Pak Roy baru ngomong, Pak saya belajar bahasa Ibrani, nah akhirnya wah lebih gamblang begini. Nah itulah pentingnya. Kalau kita cuma dengar kata orang. Nanti katanya si A begini, kata si B begini. Kita terombang ambing. Tapi kalau kita bergaul sendiri dengan firman. Akhirnya kita bisa mengerti. Tuhan katakan engkau harus membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Dimurnikannya dalam api. Agar engkau menjadi kaya ya. Lalu pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Melihat apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam panggilan Tuhan kepada saya. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ini kepada jemaat di Laodikia yang merasa besar, merasa kaya, merasa tidak perlu apapun, tidak perlu nasihat, tidak perlu kritikan. Saudara, sekali lagi gereja semakin besar. Kadang-kadang jemaat menjadi tidak puas karena apa? Karena kontrol kepada jemaat. Jujur diakui akan berkurang. Makanya pentingnya komsel-komsel bergerak. Bekerja sama. Supaya apa? Supaya jemaat itu terpantau. Jemaat itu tidak sampai jatuh terpuruk. Tapi benar-benar terpantau karena gereja membangun sistem seperti ini. Dan sistem ini sudah menjadi adopsi daripada sistem pemerintahan Musa saat itu. Ketika Israel menjadi berkembang banyak. Kisah Rasul juga seperti itu berkata, ya, pembagian kepada jemaat tidak lagi seperti yang diharapkan sehingga terjadi percekcokan di sana. Karena mereka merasakan ketidakadilan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mulai berkembang. Gereja mulai berkembang. Jadi perlu gereja mawas diri untuk mau kembali kepada kasih mula-mula Tuhan. Ya, bertobatlah karena kalau kita masih ditegur itu Tuhan masih mengasihi, Tuhan masih menghajar kita untuk kita bisa kembali kepada panggilan dan rencana Tuhan. Saat ini bagaimana dengan kondisi pelayanan kita yang di tempat ini? Nggak usah mikir di tempat lain, di tempat ini. Adakah kita semua sudah terlibat dalam panggilan Tuhan? Ini loh, gereja mula-mula itu disenangi banyak orang. Karena apa? Yang lebih mencukupkan yang kurang. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, ketulusan. Melakukannya dengan ketulusan. Rame-rame dikeroyok rame-rame untuk melakukan sebuah kebaikan, ya. Saya senang itu kalau lihat program bedah rumah itu. Dilihat ditanyakan ke desa itu mungkin kepala desa. Di sini warga yang paling miskin mana? Kami punya program satu tempat yang akan kami bedah. Kemudian dikasih laporan, oh si A ini pekerjaannya apa, didata semua. Lalu dilakukan dalam waktu 1 kali 24 jam rumah itu berdiri. Dan itu merubah segalanya.
Gereja belum sampai sanggup ke tempat itu ya. Tapi ini kita belajar. Kisah Rasul berkata, dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya benih yang ada dalam kehidupan gereja mula-mula itu bertumbuh tiap-tiap hari, Tuhan menambah. Yang nambah bukan dirinya tapi Tuhan. Bagian kita adalah melakukan apa? Melakukan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Mungkin di sini perlu ini ya, memecahkan roti berarti memecahkan firman bersama-sama, memberikan pengertian. Oh, akhirnya satu kelompok ini bisa ngerti. Komsel boleh diadakan hari Rebu, tapi hari lainnya komunitas. Mungkin ada baik kalau kita mau melakukan komunitas itu diajak doa pagi bersama misalnya. Satu komunitas sel. Sekarang kan ada jalur lewat Zoom, lewat apa. Komunitas bersama membagikan, singkat aja, enggak usah panjang-panjang. 1/4 jam cukup. Ya. Saya dapat rema hari ini seperti ini ketika saya merenungkan. Dibagikan kepada kelompok itu. Nanti hari berikutnya keluarga si B menyampaikan itu akan sangat-sangat memberkati jemaat semua. Bergilir dan akhirnya Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan tiap-tiap hari. Gereja mau menjadi pohon yang besar dari benih yang dipercayakan ini. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadikan kita tidak puas dengan apa yang selama ini begini-begini aja. Bagaimana kita bisa mendobrak, mengekstend kerajaannya itu sampai ke seluruh pelosok. Saya lihat di tempat ini dari pemetaan yang ada di Litbang Komsel itu beberapa daerah masih kosong saudara. Masih kosong, memerlukan saudara, memerlukan lulusan-lulusan SDT itu kadang-kadang kami mau apa? Loh itu masih banyak lahan di seputar kita ini yang kosong. Belum ada Komsel, di Litbang Komsel itu ada tanda-tanda dikasih paku-paku tertentu ya. Yang rapat kelihatan, yang kosong kelihatan. Dan itu masih, lahan itu masih luas. Jangan sampai mereka sudah menguning, tidak ada yang menuainya lewat hidup saudara. Perhatikan kondisi kita. Nah, bagaimana? Sudahkah kita waspada bahwa ada burung-burung yang hanya mencari perteduhan atau membuang kotoran? Saudara pernah ke Sanglah ya? Rata-rata pernah. Saudara pernah lihat ada mobil yang tiba-tiba sampai warnanya jadi putih, kotoran burung itu yang ditaruh di bawah pohon. Karena apa? Karena burung itu berteduh di situ dan cuma buang kotoran, jadi penyakit juga sebetulnya. Itu kalau saya pernah pas mulai hujan pertama rintik-rintik itu kotoran yang ada di bawah ini terkena siram tuh aromanya keluar kemana-mana. Saya sampai gini, ini rumah sakit kok jadi seperti begini ya. Tapi kan enggak bisa, ini burung-burung di udara. Burung ngemprit itu terutama. Kalau malam cari tempat perteduhan di situ dan jumlahnya itu ratusan. Satu pohon bisa ditempati 500 sampai 600 ekor. Dan semuanya buang air, ya, beol gitu burungnya itu malam-malam di situ. Yang nyimpen kendaraan di situ karena mungkin keluarganya opnam nunggu di situ. Begitu keluar, wipernya ini tidak kelihatan lagi karena sudah dilapisi karpet kotoran burung yang putih-putih itu, ya. Warnanya putih biasanya karena makannya beras. Kalau warnanya hijau itu biasanya makan klepon burungnya ya. Jadi perhatikan kondisi saudara. Bagaimana dengan gereja kita sekarang? Perhatikan apakah ada burung-burung parasit yang seperti itu. Itu bagian kita merubah burung yang parasit itu untuk dijadikan burung yang berfungsi bagi kerajaan Allah. Kepada jemaat Efesus Tuhan ngomong begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Kelihatan tekun, kelihatan bersusah payah untuk melakukan ibadah. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat.
Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar. Di hadapan Tuhan baik, kamu masih sabar. Ngemong istilahnya, ngemong orang-orang semacam ini. Dan engkau cukup menderita oleh karena namaku dan engkau tidak pernah mengenal lelah. Namun di sini Tuhan ingatkan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau cuma melakukan program, melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban sehari-harinya. Tapi engkau tidak tahu kasihmu itu sesungguhnya sudah hilang. Kasih kepada siapa? Terutama kasih kepada aku. Orang kehilangan kasih mula-mula itu, kalau saudara semua yang pernah ngalami cinta mula-mula itu kan segalanya kukorbankan demi engkau. Itu kasih mula-mula. Tapi adakah kita masih seperti ini? Dulu disebut maha hadir. Ya, laki-laki gagah perkasa, kumisnya kayak telepon begitu. Ya, kayak gagangnya telepon. Di WBI juga hadir dia. Ikut di situ loh. Wah, memang benar-benar maha hadir ya. Di senior ada, padahal umurnya itu masih 30 tahun sudah di senior. Di ibadah apapun ada, kelihatannya tanpa lelah. Mereka melakukan segala tugas tanggung jawabnya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Panggilan semula ketika Tuhan mengalami ketika dia mengalami encounter dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia. Mulai diabaikan. Tuhan ngomong, yang satu harus dikerjakan, yang lain itu jangan diabaikan. Karena pekerjaan Tuhan, pertumbuhan itu progresif sifatnya. Berjalan dan pasti. Karena tanpa kita bergerak, Tuhan bisa pakai cara yang lain untuk tetap kehendak Tuhan terjadi atas bumi ini. Mau tumbuh, tetap tumbuh. Kalau engkau menghalangi, ya kita sendiri yang akan terhambat dari berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu mari kita kembali kepada kasih Tuhan yang semula. Jadi inilah kehendak Allah bagi benih yang kecil itu. Tidak peduli saudara, aku kurang mengerti. Dengan benih kecil engkau kembangkan akan menjadi tanaman yang besar. Saya dulu terpanggil bukan menjadi pembicara, bukan menjadi pengkhotbah seperti ini. Saya lebih senang di balik layar. Pelayanan saya pertama itu satelit pertama yang ada di Canggu. Ya, teman-teman yang di Canggu ini mungkin sudah banyak yang tidak kenal saya, teman-teman baru karena saya sekarang ada di Gianyar. Pelayanan saya pertama itu bersama ibu-ibu. Ibu-ibu itu lebih setia biasanya. Apa? Mempersiapkan ibadah raya. Karena dikasih tempat itu pagi dipakai gereja lain, sore jatah kita. Dan sebelum kita masuk ke itu ada sambal di bangku, ada apa, kita harus bersihkan semua itu. Ya, karena kita tidak bisa minta gereja yang pagi begini dong, ya harus bersih begini-begini. Enggak, kadang-kadang ada sambal di situ. Kadang-kadang maaf ada kotoran ayam di situ karena waktu itu tempatnya masih terbuka, tidak tertutup. Saya melayani bersama ibu-ibu. Bagian melantai. Ngepel lantai maksudnya. Ya. Saya benar-benar ikut kerja, bukan cuma kontrol, ayo bu kerjakan ini. Enggak, saya ikut. Karena cukup luas kita harus nyapu, bersih. Setelah itu ibu satunya harus ngepel lantainya itu supaya ketika kita jam 5 siap ibadah, jemaat itu menjadi tenang, ibadahnya itu nyaman begitu. Ya. Tidak ada yang namanya AC-AC-an jemaat tidak menggerutu. Kita pakai AB, angin berobos. Pak Roni itu pernah ibadah di sana itu tiba-tiba waktu dia tepuk tangan keluar asap. Bukan kayak Pak Yeskel Kiu, kalau di sini buka Alkitab keluar api. Pak Roni keluar asap, dia ngomong, ini saya melihat mujizat di Canggu ini. Selama kita ibadah, saya ibadah di mana-mana, tidak pernah tepuk tangan keluar asap. Dari mana asap itu? Ternyata di sampingnya itu ada sawah yang habis panen, jeraminya dibakar orang. Jadi kita itu semua penuh dengan asap dalam ruangan itu. Jadi tidak perlu yang namanya Pak Jerwi pasang-pasang ya asap itu sudah bayar mahal ya. Di sana itu bisa seperti itu, masuk semua. Pak Agus Abraham, almarhum waktu itu, khotbah itu bisa
Catatannya satu, lari ke sana, lari ke sini, dari mana? Ada Roh Kudus yang menerbangkan, yaitu angin kencang, karena semuanya itu terbuka. Ya, tapi kita dengan tekun. Dan sampai hari ini tetap eksis. Karena saya tanamkan kepada rekan-rekan di sana. Ya, teguhkan panggilanmu sampai Yesus datang kembali. Supaya kompleks di mana kita ada, itu dikenal. Dan saat ini kalau kita minta pertolongan untuk hal-hal yang lingkungan, itu gampang sekali. Karena kami pernah lakukan apa? Kita fogging. Saya sendiri mikul foggingnya itu ikut. Terus kesana kemari sudah capek serahkan. Apa? Untuk satu tujuan, mereka tuh tahu bahwa gereja berpartisipasi dalam hal seperti itu. Kecil tapi berdampak. Sampai hari ini kecil berdampak. Bahkan walaupun saya sekarang tidak melayani di daerah sana, ya, tapi tinggalnya masih di sana. Kliennya itu kalau ada sesuatu pasti telepon saya. Bahkan kemarin minta, Pak, tolong ya Pak ya, coblos ini. Alasannya apa saya harus dipaksa coblos ini? Karena nyoblos saya tidak harus tunjukkan dia atau difoto tunjukkan, enggak. Dia suruh begitu, saya nyoblos yang lain juga enggak akan tahu. Dan ketika saya coblos yang saya pilih juga enggak terpilih. Saya masa bodoh enggak tahu, ya, karena semuanya itu urusan Tuhan. Ya kan? Jadi kita melihat di sini, inilah kehendak Allah bagi benih yang kecil itu supaya apa? Supaya benih itu bertumbuh besar. Kehendak Allah. Saudara dipercaya hal kecil, tujuan Tuhan supaya saudara menjadi besar. Karena tidak ada kata besar kalau tidak ada didahului dari yang kecil. Tapi manusia seringnya minta yang langsung instan, langsung besar, langsung besar. Tuhan mau kita setia dalam hal kecil itu, ya. Dan kita tahu yang sanggup menumbuhkan itu bukan kita. Kekuatan kita itu dari Tuhan. Bagian kita ada taat melakukan apa. Kalau sebuah pohon itu harus di pruning gitu ya. Supaya pertumbuhannya itu lurus, pertumbuhannya mendapatkan asupan matahari yang baik. Itu bagian kita. Tapi yang tetap akan mengeluarkan tunas-tunas, ya Tuhan pencipta kehidupan itu. Makanya kehendak Allah bagi kita adalah bertumbuh besar. Lalu kita mengerti bahwa semuanya itu Allah. Jadi kalau belum bertumbuh, jangan putus asa. Selama benih itu tidak mati. Selama iman saudara tidak mati, saudara belum mendapatkan jawaban doa. Jangan putus asa, teruskan itu. Pada waktunya engkau akan melihat. Karena kadang-kadang ada benih yang namanya benih dorman ya. Benih dorman itu benih yang hidup sesungguhnya tetapi mati. Benih dorman itu kayak padi ditaruh di karung. Itu benihnya hidup tapi dorman, tidur di situ. Begitu dia disebarkan, ketemu air, ketemu lahan tanah, bertumbuh dia, berkecambah bertumbuh. Tapi kalau terlalu lama dorman, terlalu lama tidur, benih itu akan mati. Makanya kalau sudah beli benih packingan untuk entah itu sayur, entah itu biji-bijian, ada masa expirednya, kadaluarsonya. Kalau 5 tahun sudah simpan di situ mati benih itu lama-lama. Ya, ada waktu di mana benih itu harus ditabur. Sama dengan kita, selama kita tidak mau ditebarkan, lama-lama benih iman kita mati. Selama kita tidak mau terlibat dalam pelayanan, lama-lama mati. Kita merasa tidak terpakai. Tapi begitu kita masuk, terlibat, yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Saya tadinya tidak bisa berkhotbah saudara, ya. Untuk berdoa aja saya ngerpek. Nulis kata-kata yang indah, yang manis. Supaya bisa berdoa. Tapi sekarang justru kalau ngerpek. Tidak akan ketemu jawaban. Karena Tuhan ingin kita melakukannya dengan mengandalkan kepada kekuatan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita masing-masing. Kita berusaha, kita mencoba ini. Gagal. Tapi Tuhan tahu panggilanku buat engkau adalah ini, adalah itu. Jadi jangan paksakan rancangan Tuhan dengan kehendak kita. Kita perlu bertumbuh dan mengenal kehendak Tuhan. Lalu kalau sudah mengerti itu milikilah komitmen, kesungguhan hati dengan mentaati apa yang Tuhan suruhkan. Mungkin ada yang baru belajar, Pak saya baru belajar melayani, tidak bisa apa-apa. Kadang-kadang dilihat dengan sebelah mata oleh
orang-orang kumpulan. Tidak apa-apa, lanjutkan terus selama motivasi hatimu adalah untuk melayani. Jangan sampai kita sok tadi ya, kelihatan wah aku bisa, aku kaya, lu ternyata motivasi hatinya tidak murni. Tuhan lebih senang kepada orang yang kerendahan hatinya ditunjukkan. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Justru yang tidak bisa apa-apa ini aku akan jadikan engkau bisa. Tapi kalau engkau merasa sudah bisa segalanya, Tuhan jadi, benar enggak kamu bisa seperti ini? Oleh karena itu kita harus memiliki kesungguhan dan ketaatan. Dan yang terakhir saudara dan saya harus memiliki kewaspadaan di dalam panggilan Tuhan sebagai benih yang Tuhan siap untuk ditaburkan tadi. Jadi penilaian Allah kepada jemaat Philadelphia ini kekuatannya kecil. Jemaat ngomong, aku kecil Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan ngomong begini, aku tahu segala pekerjaanmu ini. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa yang menang, ia akan kujadikan sokok guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Inilah yang Tuhan mau hidup saudara untuk mempermuliakan namanya dengan tetap waspada dalam saudara bergereja. Ada bisikan kanan kiri, saudara tidak terpengaruh karena saudara punya pengenalan yang benar tentang Allah. Kiranya Tuhan memberkati apa yang saya sampaikan ini dan menjadikan hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan sebagai pesan yang boleh saya sampaikan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan supaya kita bisa tetap memegang perjanjian dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu dan juga terima kasih atas semua kesempatan yang Kau berikan. Apa yang hamba sampaikan terbatas, tapi biarlah Engkau lebih menerjemahkan lagi dengan cara-Mu yang ajaib buat setiap umat-Mu yang mendengarnya pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu kami dipersiapkan di Pulau Bali ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, siapkan hati kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan roti dan anggur-Mu. Teristimewa siapkan hatimu supaya ketika engkau melakukannya engkau tidak berdosa kepada Tuhan. Bagi mereka yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, belum dibaptis, janganlah lebih dahulu mengambil bagian dalam perjamuan ini. Saudara yang sudah mempersiapkan, kita angkat tinggi roti ini. Roti kudus yang telah dipecah-pecahkan oleh Tuhan. Pada malam waktu Ia hendak disalib, Ia berkata, inilah tubuhku. Tubuh yang dihancurkan bagi engkau supaya engkau yang sesungguhnya menerima hukuman itu, engkau dibebaskan. Bahkan pada waktunya nanti engkau akan menjadi manusia yang dibenarkan setelah janjiku. Setelah 3 hari aku ada di dalam kubur. Saat Tuhan bangkit. Setiap kita yang percaya kepadanya menjadi manusia yang punya identitas baru, yaitu manusia yang dibenarkan oleh Tuhan. Angkat roti ini tinggi. Pandang wajah Kristus dengan bayanganmu. Kau bayangkan wajah itu memandang kepadamu dengan luka-luka. Dan hari ini dia berkata, masihkah engkau ragu akan pertolonganku? Masihkah engkau ragu akan kesetiaanku?
tubuh dan darah ini menjadi perenungan untuk kita menangkap perjanjian kita dengan Tuhan sampai kita bertemu muka dengan muka nantinya. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi, roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawanmu. Cawan pengucapan syukur di mana kita ucapkan syukur ini adalah pemahaman kita. Kalau tanpa cawan ini, semua daripada kita tidak akan pernah mengalami kerajaan Allah. Semua daripada kita tidak akan mengalami keselamatan. Tapi oleh darahnya yang mengalir, darahnya yang tertumpah, korban daripada anaknya yang tunggal, membuat supaya saudara yang seharusnya mati beroleh kehidupan kembali. Kita yang masih ada di bumi boleh mengambil sebuah keputusan untuk dikembalikan memiliki keberanian menghadap tahta Allah tanpa harus melalui perantara-perantara yang lain. Kita datang hanya di dalam nama Yesus. Percayakah saudara bahwa cawan yang kau angkat kali ini adalah cawan perjanjian yang Tuhan buat di antara setiap kita secara pribadi kepada dirinya, untuk kita mendapatkan janji perhentian nanti bersama Tuhan. Dan saat kita ada di muka bumi, otoritas itu Tuhan percayakan untuk kita hidup senantiasa berkemenangan menghadapi pencobaan. Percayakah saudara akan hal itu, bahwa cawan pengucapan syukur yang di dalamnya berisi darah Kristus ini merupakan persekutuan kita dengan darahnya yang penuh dengan kuasa untuk membawa kemenangan. Percayakah saudara akan hal itu? Minumlah dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Salib-Mu Tuhan memperdamaikan kami semua, sehingga kami dimampukan menjalankan apa yang menjadi pesan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, bahkan kami percaya Engkau sudah memberikan kemenangan buat kami setiap hari. Kalau suku penduduk kota ini Tuhan berkata esok adalah hari perayaan mereka mengalami kemenangan terhadap Adharma Tuhan. Tapi kami tahu Engkau sudah memberikan kemenangan itu buat setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa untuk boleh memperkenan kami yang sesungguhnya kami ini orang berdosa menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap loh hati kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu, pulanglah dengan satu kepastian bahwa Tuhan merancang hidupmu untuk berkemenangan. Tuhan, kami percaya janji-janji-Mu, karena kami adalah bilangan orang-orang yang sudah terpanggil, terpilih, dan Engkau tentukan menjadi duta-duta kerajaan-Mu di muka bumi. Kami siap untuk Engkau tebarkan Tuhan kemanapun Engkau suruhkan kami, supaya benih-benih itu boleh bertumbuh di seantero muka bumi ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat sebuah pengalaman kesaksian kami. Bahkan kami dimampukan Tuhan dengan perkataan-perkataan untuk menyampaikan kebesaran kemuliaan-Mu dari hari kepada hari sampai
Namamu dipermuliakan sepenuhnya, bahkan ketika Engkau datang kembali, Engkau melihat anak-anakmu ini menjadi anak-anak yang sabar dan setia, dan Engkau berkata, masuklah dalam perhentian di tempat kerajaanku. Terima kasih Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini dengan satu berkat yang Engkau berikan kepada kami dari hari ke hari, berkat kesehatan, berkat kesembuhan ilahi, berkat-berkat kebutuhan finansial kami, bahkan seluruh kehidupan kami dalam bersosial. Engkau berkati sehingga kami menjadi berkat dan bukan senantiasa meminta berkat. Engkau berikan ini dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita berkati katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.